Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali menonton di channel Pesta Komik. Ini udah video keberapa nggak tahu. Kalau ada yang, tapi ini udah pernah upload video pertama. Jadi saya bisa bilang yang pertama-tama itu kalian sabar aja, kayaknya cuma satu, itu ada 6 video nanti. Mantap. Dan ini hari ini saya udah bersama dengan komikus yang karyanya dipuji oleh banyak orang. Iya. Gebrakan di dunia komik Indonesia. Dia bersama partnernya, tapi kali ini dia doang. Ini ada teman saya, Raga Sukma. Halo. Bener ya, Raga Sukma? Iya benar. Pakai H Raga tapi ya. Tapi pakai H. Raga. Kalau nggak pakai H jadi padepokan nanti. Bener. Iya. Tapi di spasi kan? Iya. Raga spasi Sukma. Iya, spasi Oh, Sukma. Spasi. Oh, kirain jadi Soalnya satu. KTP. Enggak, soalnya pas gasnya juga kita nanya, Oh, gitu. kenapa namanya Surkati? Oh gitu. Oke. Keren sih Iya. namanya. Nama panjangnya bukan Padepokan tapi. Enggak. Oh. Raga Sukma Sejati. Kenapa kok gitu? Ada Pernah nanya sejatinya. nggak tapi? Pernah nanya kenapa? Kenapa? Pernah. Jawabannya emang katanya mama dikasih dari almarhum kakek waktu pas mau USG ceritanya. Terus nggak mampu karena nggak ada duit, USG waktu itu mahal. Terus tiba-tiba pas lagi tidur diimpiin lah, almarhum kakek datang ngasih bayi cowok, namain Raga Sukma Sejati gitu kan. Oh, langsung satu kata tuh kalau Iya. Sukma Sejati. Raga Sukma Sejati. Terus bangun-bangun langsung si mama yakin banget bilang ke nenek kan, nenek nggak usah di USG, udah tahu dalamnya laki-laki. Katanya gitu, katanya ya orang zaman dulu kan Gokil sih. banyak ceritaannya ya. Keren sih maksudnya, dengan nama Raga Sukma Sejati keren banget sih. Sejati loh. Berarti kan yang Padepokan nggak sejati. Ini kan abal-abal doang. Nggak gitu dong. Jadi ke arah mana? Tapi emang nggak ada dasarnya. Nggak ada yang bisa silat. Indra bisa silat. Jago-jago lah itu mah. Silat. Kata Tamam dulu pernah Nggak cerita ada yang punya busur panah. Oh, itu Mas Bay. Oh, Mas Bay. Mas Bay punya busur panah. Katanya. Indra bisa silat beneran. Katanya malam-malam silat-silat. Ya itu, kita latihan di taman yang kuat cuman Indra. Iya, katanya yang lain pada tepar. Ya, gua tepar di ronde ketiga. Tapi dia lanjut. Iya. Indra, terus kalau Fadli karate. Kendo. Sama tari api, sama kendo. Kendo, pedang. Jadi sejatinya bisa berantem cuma 2. Oh gitu. Ya cuma Indra sama Fadli. Terus yang lain kalau gua jagonya bersilat lidah. Oh, bersilat lidah. Siap. Kayak komiknya nggak jadi, ya jadi omongannya doang. Tapi trio Kampes Nah, bagus loh, Pak. jangan, tapi itu jangan di-share loh. Itu masalah Bahaya tahu itu. adegannya itu ngingetin gue waktu kecil juga. SD kan? Iya. Soalnya itu kejadian nyata. Iya lagi, gue juga ngalamin sih. Anak-anak zaman dulu pasti ngalamin. Ngalamin ya? Iya, Nice. Sama Iya. kayak baca komik-komik superhero Bumi Langit. Mm-mm. Anak-anak dulu pasti beberapa Bener. ngalamin lah. Kayak gue juga Bener. nonton Gundala tuh tahun yang Mm-mm. film tahun 77 kalau nggak salah, Gundala pertama. Iya, Ada kan iya, Gundala ada dulu? lagunya tuh. Iya, lucu. Bagus tuh, lucu dah tuh. Tapi lucu, komedi karena. Iya, komedi. Komedi. Terus Benar. yang ada adegan anak kecil diselamatin itu. Iya, Om siapa namanya? Iya. Sama Om Bunda lah. Terus dia lari, tiba-tiba lari terus salto. Iya. Nggak guna padahal, tapi ya salto biar keren. Salto keren. Nah, itu adalah dari Bumi Langit ya. Bener, Sama bener. seperti Raga yang juga pernah di Bumi Langit. Pernah, bener, di Bumi Langit. Tapi sebelum itu pertama kali ngomik apakah masuk Bumi Langit itu atau sebelumnya udah ngomik sebenarnya? Ngomik di Bumi Langit awalnya. Pertama banget. Dikasih kesempatan ngomik dan kayak apa ya, dijorokin, ayo lo ngomik lo gitu dengan deadline yang ketat ya di Bumi Langit. Oh, berarti sebelumnya belum? Sebelumnya belum pernah. Indie pun cetak indie gitu. Oh enggak, nyetak boro-boro nyetak Pak, kelar juga enggak Pak. Oh Jadi kayak apa ya, ada rasa-rasa nggak pede, terus kayak mau ngelanjutin ceritanya mau ke arah mana juga nggak tahu. Akhirnya cuma bikin fan art doang sebelum ngomik gitu. Dan apa ya, kayak ngejalaninnya itu waktu itu kayak bikin panel, bikin ini itu berasa kayak kok panel gue jelek ya, cringe ya, gitu-gitu kayak sih kayak nggak pede lah pokoknya, nggak pede untuk menggambar karakter sendiri gitu loh. Kayak nggak ini. Tapi Jadi, berarti ke event komik itu belum pernah? wah apalagi Belum pernah sama sekali? belum pernah. Komifuro? Wah, ke Komifuro pertama kali itu pas yang sebelum pandemi. Komifuro sebelum pandemi.
Berarti Bumi Langit. Tahu katanya kalau Bumi Langit tahun berapa? Nah, pertama kali ke acara event komik itu adalah ke Popcorn waktu itu mau ngelamar ke Bumi Langit. Popcorn yang 2016 terakhir bukan sih? apa 17 ya? Bukan terakhir ya? Sebelum terakhir kalau nggak salah deh. Oh, ada Rangga Sukma tuh. Iya, pokoknya yang iya bener ada Rangga Sukma di pojok. Bener. Iya di pojok bener. Gue ngeliat kok Ya. orang waktu itu kan gue sama cewek gue jalannya sama Simanya. Jalan terus kayak padepokan kamu tuh. Iya, saya Rangga Sukma. Itu terakhir Rangga Sukma buka di Popcorn juga. Iya, itu ada. Terus yang pokoknya yang bootnya Bumi Langit gede banget. Iya, Bumi Langit gede banget. Gede banget, warna biru. Masih ada Cahayu juga kalau nggak salah. Gue ini ngajuin portofolio review gitu, kayak ngelamar dong mau jadi colorist gitu. Awalnya gitu. Iya. Terus ditanya pernah bikin sequence panel nggak? Gitu, sequence cerita, sequence art ya namanya. Terus wah belum ada yang kelar lagi. Kayak baru 1 sampai 4 udah gitu. Kalau misalnya teman-teman yang waktu tahun itu emang udah pada ngerilis karya gitu ya, sejujurnya gue ngiri loh sama kalian kan, semua. Maksudnya banyak, gue nggak tahu juga ya. Iya, tapi pasti banyak yang ngelamar Rangga Sukma, ngelamar ke Bumi Langit juga lah. Banyak Yang udah punya karya tapi banyak terima mungkin kalau baru rezeki. Rangga dengan belum pernah bikin komik langsung nekat. Tapi emang datang ke Popcorn emang udah mau pengen mau ngelamar gitu. Karena waktu itu kan di Bumi Langit ada Om Ginardi itu, Ginardi Santosa yang anaknya Pak Ganes TH itu. Gue kenal Om Ginardi udah lama dari zaman dia jualan di Plaza Semanggi ya. Jualan komik restorasi itu kan. Gue tertarik banget tuh beliin Jampangnya Ganes TH, Taufan, terus Si Buta dari Gua Hantu, terus waktu itu Teguh Santosa yang itu tahun berapa? 2008 2010 gitu. Berarti kan masih sekolah ya? Masih SMA ya. Terus sampai pas awal masuk kuliah juga masih sering ke sana. Kenapa kok seleranya ke sana? Kan soalnya kalau di zaman-zaman kita kan hampir seumuran. Seumuran ya? Iya. Itu kan pasti bacanya, nggak pasti. Banyak orang yang mayoritas bacanya komik-komik Jepang. Iya, benar. Komik-komik, mungkin ada yang US. Iya. Gitu. Kenapa kok bisa ngincer Gundala gitu? Kebetulan emang dari dulu sering dibeliinnya, dicekokinnya juga sama abang saya komik US gitu ya. Karena saya malas melihat hitam putih waktu itu. Oh gitu. Jadi kayak berasa kurang menarik. Akhirnya sering bacanya komik US, komik Eropa gitu ya. Tintin, segala macem. Terus saya juga paling suka sama Superman waktu itu. Sampai abang saya sempat beliin komik Superman yang ada mainan yang ada komiknya. Superman lawan Doomsday, Superman yang Hunter Prey itu, Superman Hunter Prey kalau kalian tahu yang kostumnya kayak Gambit campur Cyclops, ada gesper-gespernya itu. Nah dia beliin itu gue mulai jadi kayak komik mana lagi gitu terus. Udah tertarik ya. Sering lihatnya yang US terus dari situ kata si papa kayak kata papa saya jangan referensi luar mulu. Dulu tuh komik pernah mengalami jaya-jayanya, era kejayaannya, era emasnya, ya kan, tahun keemasan komik Indonesia. Belum pernah baca. Dulu tuh ada sewaan komik katanya dia bilang. Sampai kita tuh dulu baca sampai ngemper-ngemper di jalan gitu. Ada, kan. gue kuliah masih ada. Masih ada ya? Di Malang tapi. Oh di Malang. Ada. Di Jakarta udah nggak ada. Udah nggak ada, Jakarta udah nggak ada. Malang juga kecil kiosnya, nggak lama, setahun tutup. Iya, sayang banget ya. Ya gue baca 20th Century Boys. Mungkin nanti bakal kayak gitu lagi Pak. Ada. Ini udah mulai gede lagi. Ada Kuratoro. Iya, ada Kuratoro juga kan keren-keren banget sekarang ya. Seneng sih. Nah terus udah akhirnya diajak lah ke Plaza Semanggi waktu itu, waktu masih rame Plaza Semanggi. Diajak ke Plaza Semanggi, jalan-jalan di situ, terus ngeliat lah itu, nah ini dia nih komik Indonesia nih, kayak gini nih, kenalan lah sama Om Gin, CS tuh si papa sama Om Gin, apa nih anak saya juga suka gambar-gambar katanya, kalau bisa dikasih referensinya yang kayak gini gitu lah. Begitu saya ngeliat komik zaman dulu yang apa ya, ini hitam putih juga kan? Hitam putih, blocking kan? Blocking, Pak Ganes TH with NS terus apa segala macem, kayak shock gitu kan, gila adegannya filmis banget, parah sih, bagus sih tadi, bagus dialognya, betul, dan dialognya panelnya kan nggak macam-macam ya, panelnya cuma wide screen aja gitu. Shootnya juga shoot medium shot, nggak yang sampai long shot jauh. Terus tau nggak sih kalau adegan
pernah ada di komik yang kemana, yang berapa gitu lupa, si buta datang nolongin orang itu, yang di shot kakinya gitu madep belakang, itu di depannya ada si orang yang lagi mau ditolongin, itu kayak film cowboy nggak sih? Iya, makanya tuh jarang pakai long shot yang kayak establish kayak manga gitu kan. Iya, jarang banget. Simple banget. Bener. Jadinya kayak movie. Iya, jadi kayak udah tuh mulai tertarik, ngulik-ngulik, dan pengen bikin jagoan dulu, namanya siapa ya? Tapi superhero. Enggak, pendekar. Oh, pendekar. Karena terreferensi sama itu, Pak. Kalau yang superhero udah zaman SMP tuh udah mulai ngarang-ngarang tuh. Tapi meskipun Gundala packagingnya superhero kan, tapi sebenarnya kalau zaman dulu mah lebih ke pendekar kan. Iya sih, cara penceritaannya. Karena kan ada yang Gundala 1000 pendekar kan judulnya kan, itu dia lawan pendekar dari mana-mana itu kan. Iya sih, bener. Nah, udah tuh akhirnya mulain coba bikin pendekar, namanya si Bangor Elang Betawi. Betawi banget emang. tapi nggak jadi komik, itu cuma gambar-gambar doang. Kayak kalau dicari di Facebook masih ada di gambar. Jadi dari sana berangkat suka banget, akhirnya pas tahu Bumi Langit. Kan Bumi Langit tuh kalau di zaman kita mah nggak dari dulu ya, baru ada. Bumi Langit yang sekarang ya maksudnya, Bumi Langit yang logonya 17 itulah ya. Itu kan baru. Jadi pas tahu itu langsung datang ke Popcorn. Langsung belain tuh bayar belain tiket segitu. Iya, mana waktu itu lagi baru resign nganggur ya kan, kayak aduh dulu sih lumayan sih itu harganya. Gue pengen coba kerja yang ada peluang untuk mengarah ke bisa bikin komik lah gitu. Biar banyak belajar, karena waktu itu juga gue nggak ketemu nih. Berarti komik.com nggak ikut? Nggak ngalamin? Enggak, Pak, enggak. Komik.com, Komiko? Enggak. Soalnya di komik.com ada fan artnya Bumi Langit dulu, ada komik yang orang bikin ceritanya tentang Godam gitu-gitu. Dojin ya? Iya, Dojin kalau dalam bahasa Jepangnya Dojin. Gitu ya? Ada fan art. Iya, ada tuh dulu di komik.com. Gede itu dia. Kagak lagi. Enggak. Jadi kayak mungkin gini, gue nggak tahu karena gue nggak ketemu circle-nya. Jadi beneran kayak di kampus gue nggak ketemu sama circle komik. Terus apa karena juga gue nggak pintar bergaul ya, apa karena introvert banget, gue nggak tahu juga sih. Kayak ketemunya ya baru pas karena emang mulai ngomik pas pandemi aja. Ketemu sama Tamam itu. Dan itu udah di Bumi Langit. Udah di Bumi Langit, dari pas udah di Bumi Langit. Jadi di Bumi Langit dikasih kesempatan itu pertama kali adalah judulnya Jaga Bumi. Tahu. Jaga Bumi. Covernya yang warnain Cakodok kalau nggak salah. Benar. Ya, itu masih itu sebelum pandemi itu. Iya. Oh, benar. Iya. Cakodok di Raga Sukma soalnya. Oh gitu. Dia lagi ngewarnain itu. Gue ngeliat itu sebelum pandemi. Nah, apa ya? Itu dibikin basicnya buat rilis di Facebook online. Iya kan? Itu waktu itu sebagai apa? Di ilustratornya sama konsep apa ya? Konsep universe-nya. Keren. Konsep visual ya, visualnya. Jadi Mas Oyas punya ide ceritanya, coba Raga bikinin katanya apa sih namanya? Konsep-konsep visualnya dari kerajaan Wiba yang Aquanus gimana, dari kerajaan Godam gimana, terus kerajaan Sri Asih gimana. Karena ada 3 kerajaan, terus tiba-tiba datang satu si Mandala sang penakluk. Lupa Mandala apa ya? Raja di Raja lah. Baca di komiknya Jaga Bumi. Harusnya masih ada. Harusnya masih ada. Di online lah. Di online masih ada. Maksudnya Tokopedia gitu ya. Harusnya sih ada nemu. Tapi di Gramedia-nya udah nggak ada. Saya pernah bestseller di Gramet. Sold out. Bener, sold out. Nah, itu selesai konsepnya. Gua bikin sampelnya, ya kan? Ada di chapter 1 itu. Tapi waktu itu di cut dulu. Konsepnya bagus secara visual, tapi mungkin karena gambar gue belum terlalu terlatih untuk menjadi zaman itu. Iya. Wah, saya kalau zaman Raga sekarang dibilang belum terlalu terlatih sih. Iya, tawuran waktu itu warga 2017. Bayangin aja. 2017 dilihat kayak wah, buat gebrakan dirasa kurang. Akhirnya yang komik pertama itu digambar ulang dulu sama Mas Iwan, based on gambar gue dan konsep kerajaan soalnya kalau nggak salah Cakodok bilangnya iya. Jadi makanya pas dirilis dalam bentuk buku komik pertama, ya itu emang gambarnya Mas Iwan, dan waktu di online juga episode satunya itu adalah gambarnya Mas Iwan. Yang ada nelayan ya, panel nelayan bukan sih?
Nelayan ya. Soalnya Cokodok kayak ngewarnain ikan-ikan gitu. Ini, oh iya benar. Ada yang adegan kota Wiba tenggelam, ada ikan-ikannya itu. Iya. Terus sama yang ada adegan kayak apa sih, macan hitam lagi ngamuk gitu. Ya gue ngintip soalnya Cokodok. Iya. Itu awalnya tuh gue yang line art, gue yang warnain. Gitu. Combo. Iya, gue yang line art, gue yang warnain apa segala macam, udah jadi sampelnya. Tapi emang gue juga ngerasa emang waktu itu masih kurang banget sih. Tapi ya udah diulang. Kurang-kurangnya keterima Bumi Langit kan. Maksud gue, alhamdulillah. Bumi Langit kan gokil kan standarnya. Iya sih, bener sih. Nah udah, akhirnya chapter 1 itu selesai, baru lanjut chapter 2-nya dipercayain sepenuhnya. Alhamdulillah gue yang gambar. Berarti tuh sejatinya itu adalah komik pertama yang selesai. Iya, bener. Yang maksudnya udah selesai dipublish. Bener. Dipublish online kan. Terus gimana perasaannya gak waktu itu gak? Wah, gimana ya? Kayak lu dulu baca komik-komik Amerika, akhirnya baca komik Indonesia dengan tokoh yang sama ya. Dengan tokoh yang sama. Saya lu bikin komik itu terus dirilis, dibaca orang. Itu tuh ada lulu yang lain. Wah iya, kayak itu tuh senengnya udah bukan seneng lagi, terbang aja gitu. Dan meskipun waktu itu di online pembacanya nggak terlalu banyak ya, tapi gue ngerasa kayak udah, gue komikus sekarang. Iya, gitu. Udah bisa dibilang gitu ya. Karena udah rilis. Yes, gue komikus sekarang. Dan gitu. hitungannya bukan indie kan? Hitungannya major loh. Oh iya, major dan dieditorin, iya, gitu, kan, diarahin juga. Terus kalau ada gambar yang kira-kira ekspresinya salah, direvisi gitu. Nah, itu waktu itu yang editorin ininya Mas Oyas, yang nulis Mas Fajar kalau nggak salah. Seingat gue. Iya, yang nulis tuh Mas Fajar. Bukan Fajar Sungging, Fajar Natsutomo. Ada. Nah, terus udah tuh gue lanjut lagi. Gambarnya terus sampai rilis terus di Facebook kan sampai selesai, sampai Jaga Buminya itu judulnya Malaikat X Setan. Yang udah nyeritain si roh setannya itu yang bangkit dari batu yang Amaratia yang menyerap jiwa-jiwa tersesat itu. Nah, gitu. Itu bukan senangnya sih, bukan main, tapi deadline-nya waktu itu ketat ya. Jadi nggak sempat ngerasain senang? Rasanya capek, tapi gue langsung kayak punya komitmen, ini harus selesai. Gitu. Ini harus selesai gitu. Berarti kedisiplinannya dilatih di situ? Iya sih Pak, bener sih. Dan apa ya, kayak gue kayak berusaha untuk jadi profesional aja gitu. Kayak bodoh, mau begadang, mau capek, mau ini, mau weekend aja gue jalan-jalan lembur jalan-jalan sambil pacaran gitu, gambar. Keren juga. Udah akhirnya kelar semua season itu, gue balik lagi ke job desk awal seperti semula, yaitu desain merchandise buat lah, konsep beberapa konsep buat film, dasar-dasarnya yang buat film juga, bantuin Mas Iwan Nazif waktu itu kan yang ngarahin gue. Nah terus waktu itu juga apa ya, dia sambil discuss visual juga sama Pak Ranger gitu kan. Pak Ranger tuh rajin tuh waktu tahap-tahap gue belajar, dia ngasih referensi. Keren. Nih gambarnya si ini nih, si apa namanya, Stuart Immonen, terus komikus barat sih kebanyakan, karena dia tahu gue suka emang komik US, jadi komikus barat semuanya di ini. Terus ketemu Tamam juga sih akhirnya endingnya ketemu Tamam tuh. Dalam prosesnya itu ketemulah style visual yang sekiranya gue suka banget, dari Jorge Jimenez, komikus Spanyol. Yang kemarin baru sama Mas Hendri Prasetya. Iya benar, yang Naruto di cover ya, dia covernya. Nah Jorge Jimenez itu gue langsung kayak ngeliat, ini gue suka banget. Dan gimana ya, iya nggak terlalu Amerika banget, tapi nggak terlalu kelihatan manga banget. Dan apa ya, gambarnya itu gesturnya ngeflow bener. Ya umumnya kan kalau komik Amerika kita taunya gesturnya kaku, karena itu lebih kayak cutscene film kan. Bener, kayak terlalu dibuat gitu kan. Terus kalau manga terlalu ini kan, maksudnya apa sih, bentuknya terlalu hayalan banget, dengan dagu runcing segitiga gitu. Exegrate-nya juga ini. Tapi di Jorge Jimenez itu gue temuin kayak penggabungan antara dua itu menjadi satu.
dimana angle-angle-nya tetap menarik, Ya. gesturnya bagus, Dan gitu kan, panelnya bagus. flow-nya bagus, tapi tetap kelihatan ada feel Amerikanya gitu loh. Ada, Warnanya juga bagus. warnanya Warna bagus. bagus Warnanya banget. itu Cakep waktu di Super Sense si Alejandro Sanchez tuh, gue inget banget tuh. Nah itu gue nggak bisa ngewarnain kayak gitu waktu itu, karena itu terlalu lelah mainin lasso tool, Lasso tool mainin lasso tool sama Oh, teknis banget nanti kalau dibahas. Iya, teknis banget terlalu. Iya. Nah, akhirnya gue lebih cocok pas Jorge Jimenez bareng sama colorisnya Tomeu Morey yang udah ngerjain Batman. Stylenya painting. Iya. Style warnanya. Itu yang akhirnya tekniknya gue colong-colong buat bikin Sayuti yang sama warna kan. sama covernya si Misteri Kutang Berdarah. Oh iya. Nah, itu akhirnya gue contoh-contoh palette colornya dari Tomeu Morey gitu. Ngetres. Oh enggak. Iya. Umum itu color paletnya diambil, paletnya diambil-ambilin aja karena nggak usah belaga dah yang lain-lain. Pasti juga kayak gitu kali ya. Iya, karena kayak apa ya, kalau dari nol banget lelah banget sih karena wah apa ya, profesionalnya maksudnya primary-nya gue bukan sebagai coloris, ya kan, gue sebagai ilustratornya gitu. Ya namanya juga kalau suka, ya orang-orang juga suka siapa Fujiko Fuji juga suka Osamu Tezuka pasti makanya style Karasada semua gitu. Nah, iya semua gitu ya. Iya semua gitu lah. Gak ada nothing new under the sun, bro. Iya, wah kayaknya harus baru banget. Wah, gitu. ada mungkin. Terus kalau misalnya akhirnya kecipta baru pun ntar kalau ketiru nangis nuntut protes repot tuh. Ntar ini di-cut. Gak. Nah, tadi tadi udah bahas ada Misteri Kutang Berdarah sama Sayuti. Benar. Nah, berarti kan ketemu Tamam juga di Bumi Langit. Benar. Akhirnya waktu itu sempat ngisi rame-rame di tahun 2004, rame-rame Peskom, event. Peskom, benar. Si Raga cerita bahwa ya udah nge-brainstormingnya nggak sengaja lagi nonton. Lagi nonton, masih inget aja. Iya, inget lah. Iya, jadi kayak nonton si Jampangnya Berry Prima di Bumi Langit waktu itu. Channelnya Flick TV lagi keputer, kan Flick TV itu ini ya ngeluarin film-film jadul yang udah direstorasi kan. Terus tiba-tiba nengok, begitu ada adegan musuhnya kelempar ke atas genteng terus ditepas sama si Jampangnya langsung wah. Dan yang gue itu di satu kantor itu cuma gue sama Tamam. Dan kebetulan Tamam juga brandingannya sejatinya juga dia Betawi juga. Iya benar. Raga kan juga Betawi. Iya, dia Betawi juga. Terus gimana ya bikin komik seru kali ya. Wah seru banget tuh. Cuman adegan yang tadi gue bilang pas ketebas si Jampangnya kehujanan darah. Wah kan kayak lebih dramatis. Oh hujan darah, I feel that. Terus dia langsung wah boleh juga tuh. Bentar deh gue pikirin ceritanya. Nah iya mam. Dan kebetulan Tama memang di Bumi Langit jadi cerita juga. Jadi penulis cerita juga waktu itu di Si Buta. Enggak, ngerjain Godam. Oh Godam malah. Oh udah Godam Putih Hitam. Kayaknya udah deh. Sama Om Irfan ya? Sama Om Irfan. Udah. Oh, udah lama berarti itu. Udah. Nah, terus udah langsung udah deh nanti deh gue sambi. Oke. Tulisin nih mam, tolong soalnya gue nggak bisa nulis cerita gitu. Oh oke, siap. Ya. Jadi tuh komik Misteri Kutang. Jadi itu komik indie pertama. Iya. Yang cetak sendiri. Gila. Dan pertama kali akhirnya pertama kali belum cetak dulu di Karya Karsa dulu. Iya Karya Karsa dulu. Karya Karsa dulu. Responnya pada asu pada gitu semua. Ya pada wah. Terus Tamam ngide, berani nggak kalau kita cetak terus kita jual di Komifuro gitu. Terus gue langsung kayak karena itu pertama kali kan. Iya kayak bisa kita cetak terus jualan di Komifuro. Bahkan sebelum masa ini aja gue ngebayangin gue buka booth aja itu kayaknya jauh banget. Tapi udah tahu karena udah bergumul dengan teman-teman komikus waktu itu kan di Bumi Langit kan. Kalau bisa buka booth dan lain-lain gitu. Iya, tapi kayak gue nggak tahu kayak channelnya kemana gitu. Terus mulai dari mana? Iya. Bahkan Komifuro Open Table aja nggak lewat di timeline gue tuh. Iya. belum masuk ini algoritma. Iya, belum masuk algoritma. Jadi kayak gue nggak tahu itu gimana cara nge-reach-nya gitu. Mungkin kalau misalnya waktu itu tahu
Mungkin gue coba. Coba. Udah pernah jualan fan art. Berarti Bumi Langit Buka But nggak pernah ikut? Bumi Langit Buka But, saya dijadiin kasir waktu itu, Pak. Oh, tapi udah ada gambaran dikit-dikit lah ya. Iya, ada sih gambar dikit-dikit. Saya jadi kasir tuh. Seru deh jadi kasir. Mantep. Oh, penting tapi. Iya, mantep banget. Terus akhirnya setelah itu gue baca pertama di ICC. ICC setelah pandemi kalau nggak salah. Di ICC yang Oktober. yang lagi rame banget itu. Rame banget yang Ada gerah. Dungeon and Dragon. Iya, Nah, yang gerah banget ya kan itu ICC-nya. gue baca pertama kali di situ. Si Tamam nyodorin. Iya, yang katanya yang di panggung itu Tira lagi diumumin Nah, ya kan. Ya, itu pertama kali inisiasi ada Peskom juga betul. Iya, benar. Jadi di situ gue baca Kutang. Sejujurnya gue siapa Raga karena waktu itu masih belum kan. Kan gue tidak bergumul dengan orang-orang Bumi Langit. Jadi gue nggak tahu. Gue juga nggak bergumul sama orang-orang komik. Benar, itu juga. Jadi dan jauh kan Jakarta kan. Kalau gue kan waktu itu masih di Bandung. Bandung dan gue pernah ninggalin community kan. Iya, benar. Karena gue ke Cina, jadi gue nggak tahu siapa Raga gitu. Oh bagus nih gambarnya, gue bilang gitu kan. Pas baca itu, terus tiba-tiba ngumumin ada Sayuti. Nah, ya. Oh iya, setelah itu ya. Setelah itu gue langsung anjir apa nih Sayuti Cowboy Betawi. Karena belum ada yang Betawi. Ada. Oh iya. Yang di generasi kita ya, Iya. komik-komik yang benar-benar ngangkat Betawi itu belum ada. Oke. Ada terus apa Sayuti udah Cowboy Betawi lagi. Lu sempet gini nggak kayak apa sih cringe banget gitu? Enggak, gue malah kayak penasaran nih gokil nih. Oh, Karena apa ya? Oke. Selama ini kan yang kebaca adalah Jawa adalah kunci. Apa-apa adalah Jawa kan, maksud gue kan. Iya. Ini akhirnya terus kalaupun Jawa Barat kebanyakan cepot kan. Oh iya, Jingga. betul, Nah, ini betul. Betawi nih meskipun dengan brandingan koboi ya. Iya, Nggak masalah juga gitu kan. Benar. Itu kan model penceritaan. Benar. Dan pas ya pertama gue nggak yakin ini betul Betawi nggak nih, tapi pas gue ngeliat isinya Tamam sama Raga, wah ya ini mah Betawi nih. Orang dua-duanya begitu. Sekarang aja kita ngetek aja ada di roti cap buaya. Wih, gila. Betawi kurang Betawi apa Cap Jo? roti buaya. Ada rotinya di situ nggak keambil. Mantap. Bayangin Jo. Gua Betawi ambilnya banget. nih. Nggak boleh. Ntar aja. Betawi banget. Ini Betawi banget. Boleh nggak? Boleh. Seru itu. Nih. Terima kasih roti cap buaya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nih, rotinya keluarin deh biar kelihatan tuh bentuk buaya. Kotek. Tuh. Betawi banget nggak? Roti buaya. Kurang Betawi apa? Abis ini Raga ditutup dengan pantun. Weh, nggak nyiapin lagi. Kalau Betawi gitu. Tapi ide pertama bikin Sayuti Cowboy Betawi itu, tapi udah pernah diobrolin lah ya? Apa? Sayuti Cowboy Betawi. Di ruang ngobrol Sayuti Cowboy Betawi. Tamam yang ngobrol. Oh Tamam. Ya berarti nonton aja di ruang ngobrol. Nanti ada bahas tentang Sayuti Cowboy Betawi. Pokoknya tentang risetnya apa, Ya. Tamam udah. Di sana lebih lengkap. Kalau di sini kita bahas tentang perjalanan Raga. Jadi akhirnya lahir Sayuti Cowboy Betawi. Dan itu akhirnya judul yang waktu itu udah diproyeksi bakal ada berseri. Iya. Soalnya kalau si Kutang kan cuma satu kan. Itu gimana akhirnya kayak gue punya komik berseri nih. Wah. Dan udah pernah ngerasain si Kutang. Wah, gimana ya? Kayak sebenarnya waktu Kutang gue senengnya kayak seneng sendirian aja sih sebenarnya, karena waktu itu pas jualan di Komikuro juga nggak laku. Oh gitu. Susah komik. Iya, jadi gue jalan di Komikuro mungkin karena nggak ada pasarnya, terus sampai waktu itu sempat ke Mangafest juga kan habis itu. Masih ada ya? 2022. Oh iya bulan November ada Mangafest tuh. Mangafest yang dikuatirin hujan waktu itu ternyata nggak hujan. Oh yang outdoor. Oh iya. Terus ya nggak terlalu laku juga, tapi akhirnya jual online aja, alhamdulillah sold out. Oke. Karya Karsa juga oke. Karya Karsa. Oh gratis ya? Gratis waktu itu. Cuman boleh ada tipnya kan? Ya, boleh ada tipnya gitu. Terus tadi sampai mana? Oh ini Mangafest. Nggak laku, terus akhirnya sold out si Misteri Kutang. Terus alhamdulillah, tapi karena brandingannya kurang oke, karena banyak orang waktu itu nyangka itu komik nganu-nganu. Karena ada judulnya Kutang Berdarah, Misteri Kutang Berdarah. Terus kayak ini judul komik zaman lama kan judulnya kayak gitu. Iya, maksud gue kayak mereka nggak maksudnya bukan kalian yang penikmat komik ya, rata-rata yang normis yang lewat gitu. Bukan maksudnya nyindir normis, maksudnya yang tapi beda awam, zaman juga. Iya, orang-orang awam yang kurang ngerti, kurang paham, jadi nggak get maksudnya itu adalah tribut ke judul-judul zaman dulu. Dan kolamnya kan beda, itu kan kolam Mangafest sama Komifuro kan lebih ke Jepangan. Iya benar. Tapi beberapa sih ada yang penasaran, laku lah dikit-dikit. Pokoknya pulang bawa duit lah intinya gitu.
karena kan waktu itu juga hitam putih, Ya. cetaknya murah, ya kan, lumayan. Akhirnya Sayuti berwarna. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau yang prosesnya Sayuti, idealismenya gue karena apa ya? Mando. Iya, Red Dead Redemption sih. Oh, Red Dead Redemption. Oh, iya, itu cowboy sih. Iya, waktu itu gue lagi kanjingan banget Red Dead Redemption 2 sama abang gue. Terus beride lah, gue berdua kayak, wah keren ya, ada cowboy Betawi, Sayuti cowboy Betawi, pecinya cowboy, celananya pangsi. Wah, Keren. gila. Terus langsung kayak, Gak ada yang wah, tahu tuh anak zaman sekarang pangsi. nggak tahu. Terus kayak, wah boleh tuh, coba deh lempar ide di Facebook. Tamam nyaut komen. Oke. Nah, ya udah, akhirnya ya boleh nih diseriusin. Oh, berarti dari awal nggak sama Tamam? Hmm? Dari awal memang nggak sama Tamam? Belum nge-brainstorm, nggak kayak prosesnya nggak kayak si Kutang Berdarah? Enggak. Brainstormnya iya sama Tamam, tapi awalnya Idenya. itu gue sama abang gue dulu gitu, kayak, Iya. saya itu cuman abang gue kan kayak, ya udah bikin aja Ya, gitu sana bagus tuh. gitu. Bagus, sudah gas. Nah, Tamam nyambut, mengokein karena dia bilang emang Jawara Betawi zaman dulu itu emang megang revolver, Iya, benar. ternyata kan, dan segala macam, dan ada buku risetnya. Ternyata gue juga kaget juga ya, ternyata nggak. Ya, tapi nggak pakai topi cowboy. Iya, padahal celutukan asal-asalan doang kan. Itu gokil sih. Oh ya udahlah, dibikin ikonik aja pakai topi cowboy, seakan-akan emang barang-barang yang sisaan perang saudara di Amerika itu emang teroper semua ke Batavia. Ya udah, bikin aja sekalian pakai topi cowboy. Dan itu sekarang udah chapter di saat tag ini bulan sekarang Februari 1. Yang udah rilis chapter 4. 4. Yang kelima lagi dikerjain. Dan itu tamat. Yang kelima tamat. Nah, gimana perasaannya bakal tamat tidak? Maksudnya ketika ini upload kan kita nggak tahu bulan apa nih masih. Iya. Nah, itu gimana? Perasaan bisa menamatkan sebuah Akhirnya loh ya, belum pernah. Belum pernah. Si Kutang Berdarah kan one shot. Iya, benar, belum pernah. Komik sendiri gitu, Iya, komik sendiri. bukan IP orang gitu yang dikerjain. Itu kayak Yang lahir dari lu. lahir dari gue, idealisme gue juga. Dan sekarang lagi proses pengerjaan menuju tamat. Iya. Wah, itu kayak, wah sedih sih, Pak. Ada sedihnya ya? Ada sedihnya sih. Karena gue sebenarnya orangnya rada-rada melo-melo dikit Iya. gitu ya. Asik. Soalnya OC-nya, kalau ada yang pernah nonton video sama Bambang, OC-nya itu udah terlalu lekat dengan diri lu kan. Udah deket lah sama si Sayuti. Iya, deket banget. Jadi kayak apa ya? Dulu gue tuh kayak berkarya cuman gitu-gitu aja, nggak jelas. Maksudnya kayak tujuannya mau jadi apa, terus mau melegasikan apa gitu kan ke orang banyak gitu tentang gue gitu. Kayak wah, itu senang banget sih akhirnya Sayuti bisa sampai di titik. Iya, dan dikenal orang banyak. Nih, dan sambutannya juga alhamdulillah luar biasa dari teman-teman yang support ya. Kayak gue kaget sih Pak, kayak gue tadi mikir kayak ini bakal jadi komik yang ya udah lewat aja. Ya udah lewat aja lah, yang penting gue punya komik gitu kan, dan orang taunya gue ngomik tapi nggak tahu komiknya apa gitu kan, kayak gitu. Karena jarang loh, bukan jarang, hanya ke beberapa orang kayak misal nge-labelin si ini itu ini. Misal kayak si Mas Weta kan judulnya banyak ya, jangan Mas Weta. Siapa ya? Om Ervan ya. Kalau awal-awal dulu itu Arigato Makaroni. Gue juga waktu pas kenalan sama Om Ervan gitu. Om Ervan Fajar itu Arigato Makaroni yang gitu. dikenal karyanya dulu. Oh iya, Arigato. Ini juga Raga mana? Sayuti. Iya, akhirnya bisa kecipta kayak gitu ya. Itu luar biasa banget sih. Kayak sedih banget sih. Ditambah lagi waktu ini juga belum pernah gue ceritain di mana-mana sih. Di sini nih. Waktu proses pengerjaannya itu sering ditemenin sama almarhum papa saya kan. Oh keren. Jadi kayak baru setengah jalan, dia masuk ke kamar nanyain udah nyampe yang mana gitu kan. Terus akhirnya buku 1 rilis, dia senang banget. Sampai waktu pas mau bukber di rumah Mas Okto Baringding, waktu itu Tamam jemput gue ke rumah. Terus pakai kuda? Enggak ada pakai kuda. Waduh, pakai kuda gitu ya. Enggak. Jalan-jalan ke Cimande. Cakep gitu ya. Enggak. Tiba-tiba bokap gue kayak, "Mam sini dulu," ditarik ke ruang tamu, duduk dulu, bahas Sayuti dulu. Gokil. Bahas Sayuti bakal gimana lagi nih. Tapi dari keluarga emang udah Betawi banget gak?
Wah, Betawi Pak. Oh. Nyokap Betawi Cikini, Mhm. bokap Betawi Kemayoran. Oh, pantes. Betawi Kemayoran. Iya, pantes. gitu. Nah, udah tuh bincang-bincang dulu tuh, Mhm. ya kan. Wow, udah kelar baru berangkat ke rumahnya Mas Okto. Jadi kayak Bisa seantusias segitunya. seantusias itu sih almarhum papa sama IP gue yang ini. Mhm. Nah, gue kayak bukan IP gue doang sih, maksudnya IP gue berdua sama Tamam ya. Kayak gue kayak apa ya, amazing aja sih berasanya kayak akhirnya gue mempunyai karya yang bokap gue bisa ngerti juga, nggak cuma sekedar ngeliat gambar gue, oh bagus, oh iya, oh gini, oh gitu. Ya kayak anak-anaknya berkarya ya oke lah. Iya, kayak nggak sekedar gitu, tapi dia intuit juga sama ceritanya juga, sama visualnya juga. Dan nggak cuma bokapnya Raga, bahkan Jakarta pun mengapresiasi karya tersebut. Wah. Iya, dengan yang waktu itu ada parade ya. Iya, Jakarnaval. Dari tahun baru ya, tahun baru 2023 ke 2024. Cosplayin kan? Di cosplayin dan dibikinin itunya kan, mobil hiasnya itu, mobil karnavalnya itu. Gila loh bisa kayak gitu. Iya, iya. Karena memang marketnya pas gitu kan, Jakarta. Iya, Jakarta. Gokil. Itu tadinya kayaknya ada rencana-rencananya pengen pas ulang tahun Jakarta apa gimana gitu, tapi panitianya akhirnya ngomongin untuk di Jakarta. Dan itu nggak semua orang bisa. Iya, benar. Waktu itu juga karena menghadiri booth di ICC, naruh kartu nama. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi nggak ada, orangnya beli komiknya dan ngambil kartu namanya. Nggak lama setelah acara ICC itu, gue sama Tamam dihubungin. Gitu. Mungkin nanti buat yang kepo kayak gimana, saya akan bakal taruh fotonya langsung aja ke IG-nya Raga sama Tamam ya, cari aja di situ ubek-ubek. Iya sih ada sih pastilah. Ada kan. Ada. Itu yang itu. Terus bentar lagi mau tamat dan waktu akhirnya waktu di Komipara pertama yang pertama ada Jogja Comic Award. Raga dapet penghargaan gambar terbaik. Iya, gambar komik paling apik. Gambar komik paling apik maksudnya. Dari dia ngelamar ke Bumi Langit mau jadi followers dan portofolionya kagak ada komiknya mungkin. Kagak ada gambar komik. Dan sekarang mengagumi komik-komik zaman dulu, terus akhirnya sekarang dapat penghargaan kok gambar komik paling apik. Gitu. Karena di Peskom belum ada nominasi gambar. Iya. Nanti ada. Oh, nanti ada. Nah itu gimana perasaannya dapat apresiasi nggak cuma dari kota kelahiran. Wah, itu nggak dari bapak tapi dari orang Jogja. Iya, itu kacau sih. Gue deg banget ya, kaget banget ya. Dan itu dari Sayuti ya? Iya, Sayuti 1 kalau nggak salah yang diajuin sama Tamu. Bahkan ya, gue nggak tahu loh kalau komik itu diajuin sama Tamu. Iya, ditaruh. Gue nggak tahu. Kayak gue langsung kayak berasa kayak Mam nih apaan sih? Kok tiba-tiba ada postingan Facebook dulu kan, jadi nominasi. Sayuti jadi nominasi di gambar paling apik sama di cerita. Oke. Jadi dua-duanya dapet tuh. Di komik paling apik. Dua-duanya dapet ya? Dapat dua nominasi. Misal lu sama Tamam dapet nih nominasi. Dapat nominasi, terus yang memenangkan itu Sayuti memenangkan gambar komik paling apik itu. Di antara komik-komik hebat lainnya. Bayangin, Raga dapat gambar komik paling apik untuk Sayuti dan Tamam dapat kalau nggak salah waktu itu nggak di Peskom tuh dia dapat Godam Putih Hitam. Oh iya, komik terbaik. Komik publis terbaik. Lupa nama. Pokoknya gitulah. Kegayaan sih Peskom sih namanya aneh-aneh. Itulah pokoknya. Komik yang di Pangadena ya. Iya. Nggak ada orang Sunda padahal. Itu warisan dari Pokoban aja. Iya. Ya pokoknya ada cerita komik yang dipublish major terbaik. Godam Putih Hitam. Banyak yang bikin cerita yang terbaik, yang bikin gambar yang terbaik. Sayuti kurang apa coba? Gila. Emang gue kaget sih. Terus kan gue disuruh maju kan ya ke depan. Suruh ngasih kata-kata apaan, kata-kata yang ada gue mau nangis duluan karena waktu penghargaan itu udah keterima ke tangan gue, bokap udah nggak ada. Jadi inget ya? Iya, jadi keinget. Dan di komik Sayuti yang nomor 2 yang waktu rilis di Peskom pertama itu, Peskom pertama itu gue bokap gue tuh beli komiknya, dia nggak mau dikasih, dia beli, datang dong, dia transfer, dia sakit, beli itu udah sakit, beli online, dia transfer, papa mau beli, papa maunya beli, kayaknya kalau dicek WhatsAppnya masih ada, dia ngirim 100.000
di transfer. Terus ada satu pesan yang dia dia sampaikan ke gue, kayak tolong komiknya ditandatanganin sama teman-teman. Keren. Dia manggil gue Gama, sama teman-teman Gama juga. Tanda tanganin, pokoknya itu semuanya harus tanda tangan. Sampai wah, waktu itu Indomaret, semua anak-anak Indomaret di penginapan itu gue mintain, gue kayak sorry nih. Soalnya ini komik gue, masa mereka yang tanda tangan kan jadi kayak aneh ya. Ya Apa juga, gue pernah mengalami yang lebih lucu lagi. Iya, oh gitu. mungkin ada ya. Aman aja. Tapi gue kayak apaan sih maksudnya gitu kan, si bapak aneh banget nih. Takut coba pinjol ya. Iya, kayak apa sih, nggak jelas banget. Tapi akhirnya gue biar nggak malu banget, gue bilangnya gini, bokap gue lagi sakit, tolong maknanya jadi minta tanda tanganin pakai ucapan Sun atau apa something, doain biar dia cepet sembuh. Gue minta tolong sama kalian semua gitu. Oh, pada tanda tangan. Alhamdulillah pada mau ya teman-teman waktu itu. Terus baik-baik anak komik, baik-baik, nggak ada yang drama. Iya, nggak ada yang suka drama ya Pak. Musuh-musuhan, kritik-kritik, nggak ada. Industri komik Indonesia baik-baik. Di belakang gitu nggak ada. Update status, baik semua. Baik semua, support semua gue anak-anak komik. Mantep. Ya, terus lanjut aja Pak. Terus sampai ke Pak Ranger, Bu Ranger, gue mintain juga tuh. Winsoy waktu itu gue mintain. Gue waktu itu nggak belum. Iya. Dan gue pas pertama nggak kelihatan karena gue keliling-keliling juga. Lu kayaknya sibuk banget juga. Lebih ke pusing, rame banget. Iya. Enggak ramean komik parah. Tapi komik parah rame banget kan? Ngap. Bukan parah banget tapi ngap. Tapi emang sama-sama aja. Ngap juga. Waktu yang lucu Winsoy Pak, waktu gue minta tanda tangan itu. Pak, tanda tangan apa nih maksudnya? Mukanya gini galak. Apa nih maksudnya? Jenggot lagi. Ini Pak, bokap gue lagi sakit. Terus lo doain kayak apa? Lo tanda tangan di sini. Dia langsung gini. Gue nggak suka nih yang ngiris-ngiris bawang kayak gini katanya. Gue nggak suka nih sedih-sedihan ini, anjing lah. Itulah wujud dari ketua Peskom. Omongannya emang tidak baik. Iya. Lah, nggak suka nih gue nih gini gitu. Tanda tangan gitu aja. Udah, akhirnya ya pas itu kan flashback pas ketika gue pengen pidato di speech di Jogja Comic Awards itu. Ya akhirnya udah selesai itu, gue bangganya setengah mati Pak. Dan bentuknya pialanya lu pegang terus gak sih? Iya sih. Soalnya piala kan. Kalau Peskom kan agak ngerepotin. Peskom waktu itu apa ya kemarin? Kalau yang pertama itu ini congklak. Tapi bisa dilipat. Congklak bisa dilipat. Kalau si yang kedua lampu teplok. Oh iya, lampu cempor gitu. Iya, pokoknya emang ngerepotin aja tujuannya. Kita mau cari yang lebih gede lagi. Oh gitu. Ini sih Pak celengan ayam gue bilang kan. Ada tuh nanti yang berat dari mana lihat ya. Nanti kita isi juga celengan. Bener. Sama batu. Terus gimana tuh? Tekoan juga gitu. Ya udah akhirnya kayak wah bangga banget gitu kan, kayak wah ini panjang kali ya. Iya dong. Iya pokoknya prestasi. Pokoknya kayak ada perasaan kayak gitu juga. Tapi yang bikin kagetnya adalah karena banyak karya yang bagus yang lainnya Pak sebenarnya. Gue juga nggak yakin menang waktu itu. Gue waktu itu ada disandingin sama komik horror yang Sin ya. Oh, Eka ya, Sin ya gitu ya. Iya, satu lagi sama yang komiknya Cyberpunk karyanya Jaka Prawira. Iya, mau lebih bangga lagi nggak? Di seluruh Padepokan Kusuma yang gambarnya paling bagus Eka. Oh, gue bisa bilang kayak gitu. Iya. Nggak tahu kalau kata di samping guru-guru ya, di samping Mas Weta sama Mbak. Eka tuh gambarnya paling gokil. Memang pas gue buka halamannya horor banget. Itu lu cuma lihat yang di horor. Iya. Coba lihat yang di IG-nya Eka Scary Panda. Iya. Ya gue harap bisa ketemu sama Eka lagi sih. Maksudnya waktu itu sempat serumah terus Eka pindah. Bagus banget gambarnya. Bagus banget sih. Bagus banget. Tapi gila. Sorry banget, emang gue baru liatnya pas di. Iya, karena sebelumnya dia memang belum ini. Apa? Belum terlalu. Dia sama juga nggak guyup. Oh, gitu. Iya. Bisa dimengerti. Bagus. Iya, karena saya juga begitu. Iya. Ragu semua juga dia. Iya, gitu. Bagus. Ya, emang bagus banget sih itu. Jaka Prawira itu. Jaka Prawira juga bagus. Intinya pede banget gitu, kayak wah gila. Bagus. Gue langsung kayak enggak sih, nggak menang. Ternyata menang. Terus ternyata menang, kaget gitu. Ya
alhamdulillah ya. Ya waktu itu lucunya ini jadi gini. Mam, ini gimana mam? Taruh rumah gue, taruh rumah lu. Oh iya, karena dua. Dua kan? Gini aja, piagamnya dua-duanya taruh di rumah gue, pialanya lu pegang. Oh gitu. Oh iya udah, kayak aman. Ya kan lu yang ini, lu yang berhak lah sama dia. Oh iya udah, ya siap, oke. Thank you mam, udah ngebawa sampai di tahap ini gitu kan. Bahkan gue juga nggak tahu kan itu sampai di situ kan. Iya. Dan itu untuk Sayuti ya. Iya Sayuti. Dan ntar kira-kira kapan rilisnya yang tamat ini? Ini tag Februari. Yang tamat ini bulan Komipara bulan apa? Oh, Mei. Iya, di bulan Mei berarti. Jadi siap-siap ke Komipara 4 tanggal 17 kalau nggak 17 Mei. Nanti beli Sayuti episode buku terakhir ya. Nah, benar. Dan untuk yang di Peskom ada ngerilis sama Pak Ranger. Oh, nah ini malah lanjut ke situ. Pak Ranger sama Derry kan di Bumi Langit ketemu sama Tama bikin Kutang Udara sama Sayuti. Ketemu sama Pak Ranger tadi diceritain juga soal Pak Ranger. Akhirnya sekarang bersama bikin judulnya Mira ya. Mira Incepta. Itu karakternya miliknya Derry ya. Terus waktu itu cuman dicerita-ceritain doang, dibincang-bincangin doang sama Pak Ranger kalau komik ini si IP ini pengen dari mainan kan? Derry kan toys maker dia, toys designer. Nah, gue bilang kaget gue. Jadi dia udah ada mainannya dulu, terus baru pengen dikomikin. Anjir. Orang-orang yang dari komik pengen ada mainannya, dia udah mainan dulu. Dia mainan duluan, di create mainannya duluan. Dan waktu pas acara apa namanya Halloween itu, gue lupa. Oh ya di Bandung. Oh yang di Bandung itu, gue datang kan, dia lagi ngasih workshop ngamplas mainan, ngecat mainan gitu-gitu kan. Gue ngeliat, anjir mainannya keren-keren banget. Bagus. Gila, keren banget, robot-robot semua gitu kan. Terus ada juga yang karya yang lain-lain juga. Gue langsung kayak, ini toys designer hidup juga ya komunitasnya, rame. Semoga nanti ada pesta mainan Indonesia. Iya, ya? toys designer. Karena bagus gitu. Bagus bener. Gue langsung kayak amazed juga sih ngeliat karya-karyanya. Terus akhirnya ditawarin. Mending ditawarin. Ditunjuk. Pak Ranger dipaksa. Pak Ranger ngomongin, saya mau nulisin komik ini. Selama Raga yang gambar. Wah, saya nggak mau kalau yang lain. Tapi emang cocok banget sih. Cocok banget. Udah lihat ya? Udah lihat dalam. Komiknya belum. Covernya sih udah gokil sih. Covernya udah gokil. Nah, mana Pak Ranger kok saya nggak diliatin? Iya. Padahal di ini makanya nggak lanjut apa Peskom males. Ya nih kayaknya dari kemarin digembar-gemborin doang gitu ya, tapi belum tahu. Tapi komiknya belum rilis di Indonesia, udah masuk nominasi. Apa sih namanya itu? Ini apa? Singapura Comic Con tuh. Udah presentasi. Kayak komik anyar, kalau di Peskom komik anyar gitu loh. Iya, kayak gila masuk top 3 submission apa gitu gue. Iya, di Singapura Comic Con. Singapura loh. Derry berangkat ke Singapura. Bagi spider. Kan tadi gue diajak, cuman gue kayak Singapura lagi. Iya, Singapura lagi di samping lagi sibuk juga duitnya lagi. Iya, kalau di Margo City oke lah. Kalau di M Block gitu oke lah. Di M Block ayo gas gue udah. Singapura maksud gua. Iya, di Singapura deh. Ongkosnya gede juga. Gila sih, tapi udah sampai sana sih gua. Dan akhirnya akan dirilis di Jakarta Toys and Comics Fair. Itu bulan Maret ya? Maret kalau nggak salah. Iya benar. Ini di 2020. Udah selesai diupload, jadi mungkin udah yang baca teman-teman. Iya benar. Itu gokil juga tuh si Mira ya. Iya, Mira Incepta itu. Dan bisa dibeli mainannya nggak sih? Bisa. Udah bisa ya sama dia? Jadi nanti penjualannya bundling gitu. Gokil. Jadi ada yang sama mainan, ada yang sama Gokil. kartu, ada yang sama. Kerennya Raga adalah karya dia udah ada yang difilmin. Bunda lagi gitu kan, karena kan ikut campur di situ. Udah ada filmnya. Terus Sayuti udah ada lagunya karena Raga band juga. Oh iya benar. Juga. Jadi Sayuti ada lagunya. Dan sekarang si Mira ada mainannya. Gila guys. Semuanya ada turunannya maksudnya. Bahkan gue tadi nggak sadar loh. Apa? Ternyata komik gue udah banyak. Semua ada turunannya. Iya juga. Gila. Iya juga. Berarti kira-kira tapi nggak direncanakan kan itu? Enggak. Jadi kedepannya kira-kira setelah ini kan Mira udah jadi. Iya. Sayuti udah lagi on progress. Setelah ini apa nih? Setelah ini
apakah akhirnya kita melihat komik Raga, ya bukan mengecilkan partner-partner dari Raga, Iya, iya. jadi maksudnya apakah ada karya yang Raga sendiri? Ada. Gila. Mungkin lagi dikerjain pelan-pelan ya. Ya PESCOM 2025, nanti 5-6 Juli Raga Buset, di 2025 aja. tahun ini. Ya, Tahun ya, ini. ya. Kayak, Nah, kekurangannya mungkin itu kali, kalau sendiri gue kayak nggak ada. ada egonya Iya, soalnya. nggak ada bordernya, Iya, terus iya. nggak ada apanya namanya, nggak ada targetnya mau kapan dan gimana Iya. gitu lah, kayak nyantai-nyantai aja. Tapi masih akankah masih bertemakan Betawi? Kayaknya sih Baru lagi. mungkin ada ya, mungkin ada sedikit spill tentang Betawinya, tapi mungkin dunianya udah rada-rada lebih absurd lagi ya. Box. Kita akan melihat penceritaan Betawi dengan cara yang lain lagi. Langsung aja disimak dan ditunggu di Instagram, sosial medianya Raga ya. Wis. Ada di Facebook juga Raga Sukma. Jangan ketukar sama Padepokan Raga Sukma dan Raga Sukma yang lain ya. Karena kalau nyari nge-search Raga Sukma tuh kadang-kadang yang keluar yang lain. Oh iya. Dan di IG juga Raga Sukma ya. Iya. Apa? Nanti ada lah di Ada. ininya. Raga Sukma dipantau aja di sana. Dan buat Raga datang ke PESCOM nggak? Ih, datang dong. Datang Harus ya? Datang dong. Karena ada launching juga. Karena Naik panggung juga Raga 2 kali bakalan. naik panggung ya. Oh, belum tahu kan? Udah masuk rundown 2 kali Raga. Wah, gila. Nanti kita akan lihat Raga dengan penampilan yang berbeda. Gila, kagak siap sih. Tapi kan udah ditembak yang satu lagi. Iya, disuruh sulap kali ya. Iya. Kita lihat gebrakan Raga dan juga gebrakan PESCOM 2025 nanti akan ada apa. Udah, sekian aja Raga, terima kasih banyak dengan cerita-ceritanya, mengharukan lagi tengah-tengahnya juga. Iya, thank you banget ya. Kita doakan semoga Sayuti makin gede lagi dan juga Raganya makin gila lagi. Amin. Ditunggu aja, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa datang ke PESCOM tanggal 5-6 Juli 2025 di Istana BEC Bandung, dan ketemu Raga di sana nanti. Sampai Thank jumpa. you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Pescom, 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 pesta kita semua.